Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Profesi Kependidikan yang beranggotakan saya, Indah Zulfiana, NIM 183141086, yang kedua yaitu Raras Mandiri, NIM 183141088, dan yang ketiga yaitu Lutfiah Rahmawati, NIM 183141091, dan yang keempat yaitu Amber Monica, NIM 183141094, dan yang kelima yaitu Reni Diah Wulandari, NIM 183141144. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus pengembangan profesionalisme melalui penulisan karya tulis. Dalam studi kasus pengembangan profesionalisme melalui penulisan karya tulis ini, kami mengambil latar belakang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam undang-undang tersebut disebutkan guru merupakan seorang tenaga pendidik yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai, serta mengevaluasi peserta didik mulai dari pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, sampai pendidikan menengah. Nah, latar belakang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Raras Mandiri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Indah. Standar Nasional Pendidikan akan memfasilitasi guru untuk dapat mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pengembangan keprofesian berkelanjutan ini wajib dilakukan oleh guru sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penilaian kinerja yang dilakukan pada setiap akhir tahun pelajaran. Salah satu unsur PKP yang paling memberikan keuntungan pada guru adalah publikasi ilmiah, karena nilai kreditnya cukup besar. Melalui sistem angka kredit tersebut, diharapkan dapat memberikan penghargaan secara adil dan lebih profesional terhadap pangkat guru dan akan meningkatkan kesejahteraan guru. Angka kredit tersebut dapat digunakan untuk kenaikan pangkat atau golongan bagi guru. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggambarkan secara rinci, lengkap, dan mendalam. Pendekatan ini didasarkan pada pendekatan Goni dan Al-Mansur tahun 2012 bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kualifikasi. Kemudian selanjutnya adalah contoh kasus yang berkaitan. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kauman, Kabupaten Tulungagung. Nah, sumber-sumber data penelitian ini adalah guru yang ada di SMA Negeri 1 Kauman, Kabupaten Tulungagung. Pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggambarkan secara rinci, lengkap, dan mendalam hasil wawancara, pengamatan, analisis dokumen, dan fokus group discussion dari informan, yaitu guru SMA Negeri 1 Kauman, Kabupaten Tulungagung yang sudah bersertifikat pendidik atau sertifikasi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang bisa dideskripsikan secara lengkap untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan guru menulis karya ilmiah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh guru
di SMA Negeri 1 Kauman Kabupaten Tulung Agung. Nah teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lutfiah. Analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu yang pertama, wawancara atau tanya jawab secara lisan yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Yang kedua, analisis dokumen, yaitu pengambilan data dari sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian atau topik penelitian. Yang ketiga yaitu observasi partisipasi, yaitu peneliti ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek peneliti. Dan yang terakhir yaitu focus group discussion atau FGD, yaitu dengan pengumpulan data melalui diskusi kelompok. Analisis data yang digunakan yaitu yang pertama, reduksi data atau penyederhanaan data agar data yang diperoleh bermakna dan relevan dengan penelitian. Yang kedua yaitu display atau penyajian data, yaitu sekumpulan data disusun secara sistematis. Dan yang ketiga yaitu menarik kesimpulan untuk kemudian diverifikasi. Data yang diperoleh ditarik kesimpulan yang kemudian dapat menjawab segala permasalahan yang ada dalam penelitian, yang kemudian dilakukan penilaian apakah data tersebut sesuai dengan maksud dari penelitian. Di sini saya Ambar Monica akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang kendala yang dihadapi oleh guru dalam publikasi ilmiah. Terdapat 2 kendala, diantaranya yaitu kendala internal yang berasal dari diri penulis, kendala eksternal yang berasal dari luar penulis. Yang pertama yaitu kendala internal. Ada 6 kendala, diantaranya yaitu usia, motivasi, waktu, teknik penulisan, pengumpulan data di lapangan, yang terakhir yaitu kurang melek teknologi. Yang pertama yaitu usia. Di penelitian disebutkan bahwa guru yang berusia 39 sampai 47 tahun mengatakan bahwa malas untuk menulis dikarenakan kesibukan dalam rumah tangga. Dan sedangkan yang berusia 51 sampai 58 tahun mengatakan malas karena kesehatan badannya, seperti menurunnya kesehatan mata, sudah kurang jelas untuk membaca dan menulis, serta menurunnya daya ingat. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi merupakan faktor utama yang sangat memengaruhi hati. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkan. Dan yang ketiga yaitu waktu. Dalam penulisan publikasi ilmiah memerlukan waktu yang cukup luang dan kemauan yang kuat. Sedangkan guru sendiri setelah mengajar pulang ke rumah juga memiliki kesibukan dalam rumah tangganya masing-masing. Dan yang keempat yaitu teknik penulisan. Teknik penulisan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dan keterampilan guru dalam menulis karya ilmiah, serta belum jelasnya teknik dalam penulisan karya ilmiah tersebut, membuat guru enggan menulis suatu karya ilmiah. Dan yang kelima yaitu pengumpulan data di lapangan. Karena guru di lapangan, karena guru di kelas itu juga sebagai pengajar dan peneliti, maka pada saat itu banyak data yang terlewatkan. Dan yang terakhir yaitu kurang melek teknologi. Berdasarkan penelitian, sebagian guru tidak bisa mengoperasikan komputer. Hal tersebut menjadi kendala dalam penulisan karya ilmiah atau publikasi ilmiah. Nah, yang kedua yaitu kendala yang berasal dari eksternal atau dari luar. Ada 4. Yang pertama yaitu ketersediaan buku referensi. Kurangnya ketersediaan buku dan referensi yang dimiliki oleh guru membuat guru enggan dalam menulis karya ilmiah tersebut, dan kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Dan yang kedua yaitu maraknya jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Jasa penulisan karya tulis ilmiah dipilih oleh guru karena
dengan rentetan kemudahan dalam mendapatkan surat keputusan kenaikan pangkat. Sedangkan yang berusaha membuat karya tulisnya sendiri mendapatkan kesulitan dan tidak dimudahkan dalam mendapatkan surat keputusan kenaikan pangkat. Oleh sebab itu, banyak guru yang memilih untuk jasa penulis pembuatan karya tulis ilmiah ini. Dan yang ketiga yaitu kurangnya berfungsinya kegiatan MGMP. Dalam pertemuan MGMP jarang sekali membahas tentang teknik cara penulisan karya tulis ilmiah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu, keterbatasan narasumber, dan kurang disiplinnya para anggota. Dan yang terakhir yaitu kurangnya sosialisasi dari lembaga atau sekolah. Kendala dalam penulisan tersebut yaitu kurangnya sosialisasi dalam mengarahkan bagaimana cara penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Padahal dengan sosialisasi membuat guru itu sendiri menjadi paham dan mengerti akan teknik penulisan karya ilmiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu upaya guru SMAN 1 Kauman untuk mengembangkan profesionalisme guru melalui penulis karya ilmiah, yaitu seperti workshop atau penelitian, yang kedua belajar mandiri, dan yang ketiga mengikuti tes ilmiah. Sebagai salah satu upaya pengembangan profesi, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh guru. Ada 2 kendala yang bersumber dari dalam diri penulis, yaitu internal, dan dari luar diri penulis atau eksternal. Kendala yang bersumber dari dalam diri penulis atau internal meliputi usia, motivasi, waktu, teknik menulis, pengumpulan data di suatu lapangan, dan juga kurangnya melek teknologi. Sedangkan kendala yang bersumber di luar diri penulis atau eksternal yaitu ketersediaan buku referensi, maraknya jasa pembuatan karya tulis, kurangnya fungsi kegiatan MGMP, serta kurangnya sosialisasi diri lembaga atau sekolah itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7, ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.